Keluhan masyarakat luas terhadap pelayanan publik akhirnya dijawab Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dengan mewacanakan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu. Menurut Abnur, peraturan pemerintah tentang penambahan hari kerja PNS pada hari Sabtu dan Minggu untuk pelayanan publik tengah digodok. PP tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Menurut Abnur, PP itu tidak hanya mengatur penambahan hari kerja PNS, tetapi juga penyesuaian gaji akibat beban tambahan itu. Namun rencana Menpan RB membuka layanan publik di hari Sabtu dan Minggu itu menuai banyak kritik. Menurut pakar administrasi publik Universitas Indonesia, Ami Yayuk Sri Rahayu, persoalan layanan publik yang dikeluhkan selama ini bukan soal kurangnya jam pelayanan, tetapi lebih pada efektivitas layanan pada hari kerja yang ada. Menurut Rahayu, ketidakefektifan layanan publik selama ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena PNS yang tidak disiplin, tidak memiliki pembagian kerja yang jelas, dan target yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, serta kualitas aparatur yang masih jauh dari harapan. Kritik senada juga disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurut Agus, persoalan tutupnya kantor pelayanan publik pada akhir pekan sebenarnya bisa diatasi dengan sistem online, bukan dengan menambah hari kerja hingga Sabtu dan Minggu. Sistem berbasis IT itu juga dapat mencegah praktek pungutan liar yang saat ini tengah gencar diberantas pemerintah. Sementara Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah menyatakan, ide untuk membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu harus dilakukan selektif. Karena itu, perlu pemetaan unit layanan dan beban layanan di masing-masing daerah. Menurut Fakrullah, kebijakan itu harus diimbangi dengan kompensasi beban kerja berupa remunerasi. Akankah penambahan jam layanan publik hingga Sabtu dan Minggu itu berjalan efektif? Dan seperti apa pula mekanisme kerja serta kompensasi yang akan diterapkan atas beban tambahan itu? Pemirsa, wacana penambahan jam pelayanan publik hingga akhir pekan menuai banyak kritik, tapi Menpan RB justru menilai PP tentang penambahan jam layanan pada hari Sabtu Minggu sebagai model ke depannya. Apa sesungguhnya basis argumentasi Kemenpan RB membuat kebijakan itu? Kita akan langsung membahasnya bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Profesor Diah Natalisa. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Prof, ini ada rencana pemerintah untuk kemudian membuka pelayanan publik di akhir pekan ataupun di hari Sabtu dan Minggu. Apa yang menjadi pertimbangannya? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Menpan RB itu sendiri berangkat dari permasalahan yang ada, yang selama ini masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kita semua memahami bahwa kondisi pada saat ini masyarakat merasakan bahwa pelayanan yang mereka terima itu masih belum memuaskan. Nah, oleh karena itu Pak Menteri sebenarnya berkeinginan bagaimana upaya-upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini adalah supaya untuk layanan-layanan dasar tertentu, banyak hal di sini seperti kesehatan, perizinan, kami memiliki cukup banyak informasi berkenaan dengan keluhan masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka kita berusaha mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oke, tadi dikatakan diakui bahwa pelayanan publik di Indonesia ataupun ini belum kemudian maksimal, masih banyak keluhan. Tapi apakah kemudian rencana mengenai membuka pelayanan publik di akhir pekan bisa menjawab semua masalah? Karena sebetulnya yang dikeluhkan bukan bagaimana kurangnya jam pelayanan, tapi efektivitas di hari kerjanya seperti apa? Iya, kalau kita bicara mengenai keluhan masyarakat, saya kira memang sangat beragam. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah wacana, saya katakan ini sedang dalam kajian. Yang kami kaji saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang kalau kita ketahui seperti untuk ASN sendiri, untuk SDM kita di instansi pemerintah misalnya, mereka untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar itu seringkali harus meninggalkan tugas pada hari-hari kerja. Nah, sebenarnya layanan publik ini cukup banyak yang sudah melakukan, saya katakan dalam bentuk terobosan dalam rangka untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.
katakan saja misalnya seperti di imigrasi, di kantor Dukcapil, di kantor-kantor kecamatan yang membuka layanan tidak hanya terbatas pada jam kerja sesuai dengan Kepres ya nomor 68 tahun 95 itu. Ya, tapi dalam hal pelayanan publik seperti ini, tapi kita juga banyak mengetahui kasus-kasus di mana orang yang memang membutuhkan pelayanan publik, membutuhkan bertemu dengan aparatur sipil negara, kerap harus bolak-balik dari satu kantor kemudian ke rumah, balik lagi ke kantor seperti itu. Bahkan ini masyarakat yang ada nampaknya seperti pegawai kantor tersebut seperti itu, karena setiap hari harus selalu datang mengurus mengenai administrasi, tidak mendapatkan tanda tangan. Ini sebetulnya pernah tidak ada evaluasi bagaimana kemudian efektivitas dari para pekerja ataupun aparatur sipil negara pada hari-hari kerja, di hari kerja itu seperti apa? Ya, saya kira memang itu fakta yang ada dalam beberapa hal, karena selama ini mungkin saja kalau kita katakan bahwa untuk menerima pelayanan itu sebenarnya ada standar pelayanan publik. Ada kewajiban dari setiap unit layanan publik untuk mengikuti, untuk membuat standar pelayanan dan mengimplementasikan standar pelayanan tersebut. Apakah ada evaluasi sampai sejauh mana saat standar pelayanan publik itu telah dilakukan? Ya, kita melakukan evaluasi itu. Kami melakukannya untuk prioritas 59 kabupaten kota di Indonesia dan khusus untuk layanan dasar publik saja pada saat tahun 2016 ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk layanan-layanan tambahan. Nah, seperti tahun ini kami mengkaji khusus untuk bidang kesehatan, kepolisian, juga untuk pelayanan di kantor Dukcapil dan proses perizinan di PTSP. Apa yang disampaikan Mbak Rara tadi memang kami temukan bagaimana kepatuhan daripada unit layanan publik untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu memang masih belum optimal. Nah, kami juga sebagai pihak yang juga membantu ya untuk bagaimana mereka bisa mengimplementasikan dengan baik, kami melakukan bintek untuk itu. Tapi kembali Mbak Rara, seperti yang Mbak Rara sampaikan tadi, sebenarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik tadi direspon oleh Kementerian Pan-RB. Kami berusaha bagaimana caranya supaya ada optimalisasi dari jam kerja yang ada. Dan tidak berarti bahwa hari Sabtu Minggu itu akan juga mengurangi hak daripada penyedia layanan sendiri karena diatur. Artinya ada mekanisme kompensasi terhadap beban kerja tambahan ini. Iya, saat ini di Kementerian Pan-RB sedang juga berusaha untuk kami sedang mengkaji untuk PP untuk ASN sendiri, di mana untuk kompensasi itu sebenarnya adalah ada 3 unsur pokok, yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Jadi bukan berarti bahwa pada saat si pemberi layanan itu melakukan tugasnya pada Sabtu Minggu itu tidak dihitung di dalam jam kerja yang memang sudah seharusnya 37,5 jam per minggu. Artinya ada kompensasi terhadap beban kerja tambahan. Prof. Kita akan lanjutkan perbincangan, Prof, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.